Selamat siang, perkenalkan nama saya Paskalia Marina, kelas B sore semester 5. Baik, di sini saya akan menyampaikan pengertian kritik sastra. Kritik sastra adalah kegiatan yang menilai suatu karya sastra, baik dalam bentuk pujian atau menyampaikan kekurangan dan merekomendasikan dengan didasarkan teori guna mendapatkan pemahaman yang sistematis dan objektif dalam bentuk tertulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan kedudukan dari kritik sastra. Kritik sastra yang dimana memiliki 3 ilmu dalam studi sastra, yaitu sejarah sastra, teori sastra, dan kritik sastra. Yang dimana sejarah sastra yang kajian berkaitan dengan periodasi yang mengelompokkan sastra berdasarkan substansi yang dimana menjadi perbedaan atau analisis dalam menilai sastra. Teori sastra meliputi bedah definisi, hakikat kritik sastra, menjadi kajian yang berkaitan dengan penilaian suatu sastra. Baik, saya juga akan menyebutkan jenis-jenis kritik sastra. Yang pertama, yaitu impresionistik, yang dimana kritik yang menekankan proses karya sastra. Yang kedua, kesejarahan, yaitu kritik yang menyelidiki proses karya sastra. Ketiga, yaitu tekstual, yang dimana kritik sastra bertujuan menuliskan kembali naskah asli yang sedang. Yang keempat, yaitu formal, yang dimana kritik yang menganalisis karakteristik di mana karya sastra dapat dimasukkan. Sedangkan yang kelima, yudisial, yaitu kritik yang dilandasi aturan yang sudah disepakati. Yang keenam, analitik, yaitu kritik yang berusaha menggali esensi karya dengan mendalam guna mendapatkan objektivitas suatu karya. Sedangkan yang ketujuh, yaitu moral. Moral yaitu kritik yang menekankan adanya nilai kemanusiaan dalam karya sastra. Yang kedelapan, mistik, yaitu yang dimana kritik yang mengkaji tentang hubungan makna karya sastra dengan suatu kepercayaan. Dan yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah menulis kritik sastra. Yang pertama, membaca secara tuntas karya yang hendak dikritik. Yang kedua, miskomunikasi antara pembaca dan teks sastra ketika proses pembacaan. Yang ketiga, memberi tanda pada karya sastra. Yang keempat, memahami secara kompleks karya yang bersangkutan. Yang kelima, menuliskan kritik dengan menemukan konteks karya. Yang keenam, memiliki jenis kritik dalam menyampaikan. Kritik sastra. Yang ketujuh,
Tikes yang memilih jenis kritik apresiatif dapat diawali dengan yang sudah membaca. Yang kedelapan, yaitu kritikus, menyajikan deskripsi analisis, interpretasi, dan evaluasi. Yang kesembilan, menampilkan kutipan untuk memperkuat analisis dan penafsiran. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.